Kemudian di antara doa yang sabda Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, ya, dan ketakwaan, wal afaf, kebaikan, wal ghina, dan kecukupan. Ya. Ini doa yang penting untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Satu doa saja ya diamalin, seperti doa yang pendek, ya, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya, setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan untuk senantiasa berdoa, ya. Kemudian tentang masalah ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Hal ini dijelaskan oleh para ulama. Seperti Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan bahwasanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama sampai yang terakhir, yaitu para nabi, mereka telah sepakat, dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa annahu may yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang Allah berikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang, ini ada faktor-faktornya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya. Oleh karena itu ada kitab yang bagus yang berjudul Shawarif Anil Haq, hal-hal yang penghalang dari mendapatkan kebenaran. Seseorang bisa terhalangi dari kebenaran karena disebabkan penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu beliau di sini judul kitabnya Shawarif Anil Haq. Ya, hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Di antaranya adalah al-jahlu. Jahil itu apa? Kejahilan. Dia tidak mengetahui tentang kebenaran. Ya. Tidak mau belajar. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Terkadang seseorang di dalam urusan dunia dia lebih pandai, tapi dalam urusan akhirat dia tidak mengetahui. Ya. Maka ini tercela hal yang seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa menghalangi seseorang dari kebenaran adalah cinta kepada kedudukan. Ya, cinta kepada kedudukan, taklid, ujub itu bangga diri. Kemudian al-kibr. Ya, orang bisa sombong karena didahului dengan ujub. Beliau di sini banyak menyebutkan tentang penghalang-penghalang dari kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang ini dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal huda wal idlal biyadihi, dan bahwasanya hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. La biyadil abdi, tidak di tangan hamba. Wa annal abda huwa dhalul awil muhtadi, dan hamba tersebut yang hakikatnya berjalan di atas kesesatan atau petunjuk. Fal hidayah wal idlal fi'luhu subhanahu wa ta'ala, dan hidayah dan kesesatan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hamba tersebut yang hakikatnya melakukan perbuatan berupa kesesatan dan yang hakikatnya berjalan di atas petunjuk.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita untuk melakukan ketaatan. Ya. Jangan seperti orang firqah Jabariyah yang mengatakan manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah. Ya. Padahal mana bentuk paksaan Allah Subhanahu wa taala? Allah hanya menunjukkan jalan kebenaran, ada jalan kebenaran, ada jalan keburukan. Semuanya diserahkan kepada hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan bekal berupa fitrah yang baik ketika fitrah yang suci ketika lahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Bekalnya sudah ada, diberikan bekal, diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dari awal Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan. Buktinya Allah SWT memberikan hidayah, memberikan fitrah yang suci, bersih dari dosa. Ya, dia sudah mengakui bahwasanya Allah SWT lah yang berhak untuk diibadahi.